大丈夫っすか？야! 너야 네 새끼야. 야! 야! 뭐라고? Halo pemirsa, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Agus Riyadi di channel R-Movie. Dan pada video kali ini saya akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul Shark the Beginning. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang pemuda yang selalu menjadi korban bullying. Hidupnya begitu sangat menyakitkan sampai-sampai pemuda ini berniat untuk bunuh diri saja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Dimulai dari pemuda ini bernama Doyun, seorang juara MMA yang baru saja pulang dari perayaan kemenangannya dalam mempertahankan gelar juara MMA-nya. Sesampainya di rumah, Doyun mendapatkan ibu dan adiknya sedang sekarat, dan tiba-tiba dia diserang oleh beberapa orang bermasker. Dan karena emosi, Doyun pun membunuh semua orang yang menyerangnya tersebut. Dua tahun kemudian terlihat suasana sebuah kelas yang begitu gaduh dan datang seorang guru yang memperkenalkan seorang murid baru yang bernama Ochan. Dan ternyata si Ochan ini adalah juara tinju kelas remaja tingkat nasional. Di hari pertamanya dia sudah membuat keributan dengan memukuli teman sekelasnya. Tiba giliran seorang siswa yang badannya kecil yang bernama Andi. Dan di saat si Ochan mencekik si Andi, seorang siswi melerainya. Tetapi tidak disangka si Ochan malah memukul siswi yang melerainya tersebut. Dan di sini kita sudah bisa menerka bahwa si Ochan ini mempunyai watak yang kurang baik. Siswi yang tadi terus saja dikepretan dan giliran di sini si Andi mencoba menahannya. Tetapi malah si Andi kembali dipukuli sampai terjatuh. Ternyata si Ochan ini sudah memukuli si Andi atau membuli si Andi ini dari SMP, dan kebetulan sekarang sekelas lagi dengan si Ochan. Karena mungkin sudah tidak tahan, si Andi mengambil salah satu ballpoint dan menusukkannya ke mata si Ochan. 여기 찔러보라고. 병신. Dan inilah Shark the Beginning. Dalam persidangan, si Andi dinyatakan bersalah dan masuk penjara remaja karena sudah nyolok panon si Ochan sampai buta atau sampai lolong. Dan ternyata di penjara ini juga si Andi satu penjara dengan si Doyun yang juara MMA tadi. Andi juga mempunyai satu teman yang bernama Hawuk. Seperti biasa pertama masuk bui, Andi dan si Hawuk mendapatkan orientasi dari seniornya mengenai situasi di penjara, di mana di penjara ini yang terkuat menjadi penguasa. Ya seperti biasa itu mah ya udah biasa, dan seniornya ini pun mencoba memberikan info profil para jagoan atau para jeger di penjara ini. Oke, kita kenalan dulu sama penghuni penjaranya ya. Yang pertama ini adalah Gopar ya, orang yang terkuat versi tahanan baik. Selanjutnya ada Ronald yang berbadan besar dan berambut munuu. Ronald ini dikenal sebagai tahanan yang suka menindas tahanan yang lemah, suka memeras lah pokoknya ya, yang jahat gitu. Berikutnya ini dia si Tole, tahanan yang berbadan kecil tetapi mempunyai kemampuan berkelahi yang cukup baik. Kalau di strata itu ya di atas si Ronald lah kemampuan berkelahinya, walaupun badannya tidak sebesar si Ronald.
Tetapi ada satu tahanan yang sangat spesial di penjara ini, dan dia adalah Do-yoon, si juara MMA yang diceritakan di awal film ini tadi. Boleh dibilang di penjara ini tidak ada yang berani mengganggu si Do-yoon. Diceritakanlah si Gopar, orang yang terkuat versi Bagger atau baik ini, dijebak oleh si Ronald dan si Tole sehingga dia dimasukkan ke ruangan isolasi untuk beberapa waktu. Dan suatu hari pas main bal, si Andi tidak sengaja menendang bola yang mengenai manuknya si Ronald. Jelas saja si Ronald murka dan hendak menyiksa si Andi. Si Andi pun digiwing ke suatu tempat, tetapi di jalan mereka berpapasan dengan si Do-yoon. Karena Andi sudah mendapatkan info dari seniornya mengenai si Do-yoon, Andi pun berinisiatif untuk lari dan meminta perlindungan kepada Kang Do-yoon ini. Melihat banget si Andi yang sangat memprihatinkan, Do-yoon pun melindungi si Andi. Si Ronald yang nafsu atau ambegabegung sama si Andi ini marah dan mencoba menghajar si Mang Do-yoon. Tetapi dengan kemampuan MMA yang Mang Do-yoon miliki, Ronald dengan mudah dikalahkan sama si Do-yoon. Hari-hari si Andi pun dilalui dengan rasa takut karena selalu diancam oleh si Ronald. Bukan hanya ancaman dari si Ronald. Si Ochan pun yang kehilangan matanya itu juga datang ke penjara dan mengancam si Andi bahwa jika si Andi sudah keluar dari penjara, si Ochan akan langsung membalas dendam karena sudah kehilangan matanya. 복싱 때려쳤어. 학교도 간다. 제발. 했잖아, 내가 잘못했어. 그때부터가 진짜 시작이야. Si Andi semakin tertekan di dalam, mau disiksa, kalau keluar pun sudah ditunggu sama si Ochan yang sangat kejam. Oleh karena itulah si Andi meminta bantuan kepada Mang Do-yoon untuk bisa melatihnya bela diri. Karena mengetahui niat si Andi yang tidak neko-neko, yaitu hanya ingin bisa menjadi manusia normal dan tidak selalu ditindas, Do-yoon pun menyetujui dengan syarat Andi harus bisa berlari sebanyak 100 kuliling dalam waktu 40 menit. 맞기 싫어서, 죽기 싫어서. 좋아, 가르쳐줄게. 정말요? 형은 도와주실 수. 여기 100바퀴. Andi pun mulai berlari. Di saat-saat Andi mulai kelelahan, Andi mulai kembali dihantui bayang-bayang masa lalunya yang selalu dibully dan diancam oleh si Ochan yang sangat menakutkan itu, sehingga si Andi kembali bangkit dan terus berlari sampai batas maksimal kekuatan fisiknya, sampai ongkek pokok namanya, sampai nambru lah. 말고 포기해. 그것도 용기야. 야, 정신 차려. Oke, di lapas ini si Mang Do-yoon mempunyai keistimewaan tersendiri karena memang selain juara MMA Korea, dia juga mempunyai perilaku yang baik sehingga dia sangat dekat dengan kepala lapas atau kalapas. Dan ketika Mang Do-yoon mempunyai keinginan untuk memindahkan ruangan si Andi, kalapas pun mengabulkannya. Andi pun dipindahkan ke ruangan si Mang Do-yoon. Disinilah Andi mulai melatih fisiknya, teknik berkelahi, dan menambah berat badannya supaya tidak terlalu peot. Emang sulit sekali pada awalnya, tetapi lama-kelamaan Andi mulai berubah menjadi lebih kuat. 먹는 것도 훈련이다. 강해지려면 더 크고. 흘리냐? 숨 더 펴.
Pada suatu hari temannya si Andi yaitu si Hawuk sedang diancam dan dipukuli oleh anak buah si Ronald karena si Hawuk tidak mau memancing si Andi untuk datang ke tempatnya si Ronald. Andi datang dan membantu si Hawuk ini karena sudah berlatih. Sekarang si Andi menjadi lebih kuat dan lebih pemberani. Sesudah dihajar oleh si Andi, anak buahnya si Ronald ini dipaksa untuk langsung membawa si Andi ke tempatnya si Ronald karena kalau tidak mereka akan dipukuli sampai berdarah-darah pokoknya lah ya. Dan terpaksa kedua anak buahnya si Ronald ini pun memohon kepada Andi untuk mau datang ke tempatnya si Ronald. Dan disinilah terjadi pertarungan pertama si Andi yang awalnya kalah tetapi akhirnya bisa mengalahkan si Ronald. Sementara itu di luaran sana si Ochan semakin menjadi gila ya dengan menjadi anak buah seorang mafia sebagai tukang pukul. Kerjaannya hanya berkelahi dan memukuli orang sesuai perintah dari bosnya itu. 나이도 있으신데 대우 좀 해드리죠. 존나 힘드네. Andi pun terus mengasah ilmu kanuraganya untuk terus bisa bertambah kuat. Semakin hari Andi semakin kuat, ilmu kanuraganya pun semakin bertambah baik. 뭐 하는 거야? 다들 똑바로 해. Tiba di mana waktu Doyun meninggalkan Andi karena Doyun akan dipindahkan ke lapas dewasa karena usia Doyun sudah genap 20 tahun. Sudah tidak ABG lagi atau sudah bukan kategori remaja lagi. Di saat Doyun akan meninggalkan lapas, Doyun berpesan kepada Andi bahwa hiduplah seperti ikan hiu. Di mana ikan hiu itu tidak mempunyai gelembung udara sehingga ikan hiu harus terus bergerak atau terus berenang walaupun dalam tidurnya, sebab kalau ikan hiu berhenti bergerak maka ia akan tenggelam dan mati. 상어 알지? Jadi teruslah berlatih, jangan berhenti, begitulah pesan Doyun kepada si Andi. Sepeninggalnya Doyun, Andi terus menempa fisiknya untuk terus menjadi lebih kuat dan ruangannya pun dikembalikan ke ruangannya semula, di mana si Gopar sudah kembali dari ruangan isolasinya. Di sini si Gopar menyangka bahwa Andi mau mengambil alih kedudukannya sebagai ketua, tetapi melihat sikap Andi yang sangat sopan dan rendah hati, Gopar pun menyambut baik kedatangan Andi. 자리에는 관심 없습니다. 내 자리를 원하냐? Pada suatu hari si Tole menantang si Andi ini untuk berkelahi. Ya, jadi ngajak gelut lah, ngajak duel sama si Andi ini. Dan kalau si Tole kalah, maka si Tole ini harus berhenti menjadi orang yang jahat ya dan tidak menindas lagi orang-orang kecil. Tetapi jika si Andi yang kalah, maka si Andi akan dijadikan anak buah dan harus nurut kepada si Tole ini. Sebelum melayani si Tole, terlihat Andi menemui si Ochan yang kembali menjenguk. Di sini si Ochan ternyata sudah mengetahui semua tentang Andi yang sudah banyak mengalami perubahan, dan Ochan menyatakan sudah tidak tahan untuk segera bertemu kembali dengan si Andi dan berduel dengan si Andi, tentunya untuk membalas atas hilangnya satu matanya yang sudah dicolok sama si Andi sampai lolong. Jadi geus gremet lah, kalau bahasa Sundanya itu udah gremet yang buru-buru gelut gitunya. Waktu pertarungan di antara Andi dan Tole pun tiba.
Tole dan semua anak buahnya termasuk si Ronald sudah ada di tempat yang sudah disepakati. Juga terlihat si Gopar dan temannya si Andi sudah berada di tempat pertarungan tersebut. Mereka menunggu Andi yang tak kunjung datang. Tak lama kemudian, tak lama berselang, si Andi pun datang dan di sini terjadi perkelahian antara si Andi dan si Tole. Seperti biasa Andi kalah duluan dan pada akhirnya si Andi mampu mengunci si Tole dengan ilmu ala Habib Nurmagomedov, dikunci gitu ya sampai si Tole menyerah. Setelah kalahnya Tole, mereka para Jagger penjara pun berbaikan dan berdamai dan situasi penjara pun menjadi lebih kondusif. 이제 명령질이야? 명령이 Tidak cukup puas diri dengan mengalahkan si Tole, si Andi terus mengasah kekuatan fisiknya karena dia tahu bahwa si Ochan telah menantinya di luar sana. Oke pemirsa yang budiman, kita sudah sampai pada penghujung film ini di mana waktunya si Andi bebas dari penjara. Dan kita sudah tahu bahwa sudah ada si Ochan yang menunggu Andi di luar penjara. Dan disinilah terjadi pergelutan yang sangat mengadrenalinkan ya. Ketika si Andi baru saja keluar ya, udah ada si Ochan di sini nunggu ya, ngajak duel, ngajak gelut pokoknya. Seperti biasa Andi ngelehan alias kalah terlebih dahulu dan namanya juga boga lakon, akhirnya Andi pun bisa memenangkan pergelutan ini atau pertarungan ini. Dan pemirsa yang budiman, film pun tamat. Dari film ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa penjara di Korea benar-benar sangat bersih dan makanannya pun sangat terjamin, melebihi makanan saya dan keluarga sehari-hari. Sedih pan pemirsanya, tetap alhamdulillah masih bisa makan. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi pemirsa yang sudah menonton alur film ini sampai selesai, dan jangan lupa bantu saya untuk subrek channel ini karena ketika video ini di-upload subbreaker saya masih 199. Nggak pakai ribu ya, 199 saja. Sangat membahagiakan bukan? Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat menghibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.